Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimawanti Fauzia, NRP 57 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Eh, dengan dosen pembimbing saya, Rengga Asmara Eskom OCA. Kali ini kita bertemu di praktikum kelima mengenai eksplisit kursor. Bagaimana tentang eksplisit kursor? Langsung aja. Objektif. Tujuan dari praktikum kali ini nomor 1 adalah membedakan antara implisit dan eksplisit kursor. Istilahnya kita mengenali gimana sih implisit dan eksplisit kursor itu. Yang kedua, mendiskusikan kapan dan mengapa kita harus menggunakan eksplisit kursor. Yang ketiga, menggunakan PLSQL record variabel. Dan yang keempat, menulis sebuah kursor untuk looping. Kali ini kita punya pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, introduction, controlling cursor, mengontrol kursor, percent not found dan percent row count, dan kursor for loops. Jadi itu yang akan kita bahas. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama, introduction. Intro tentang kursor. Jadi di setiap statement SQL yang dieksekusi oleh server Oracle memiliki masing-masing kursor yang terasosiasi dengannya. Ada dua, nih, implicit dan explicit kursor. Implicit kursor mendeklarasikan untuk semua DML dan PLSQL select statement. Sedangkan explicit kursor mendeklarasikan dan menamai, maksud saya dinamai oleh programmer. Explicit cursor function. Jadi fungsinya explicit cursor itu kayak gimana? Ini dia. Kursor ini tuh aktif set kita saat kita berjalan. Kursor itu di sini seperti sebuah penunjuk. Dan kursor ini akan menampilkan data seperti bawah ini, tabel untuk tabel employees like that. Next. Subjek kedua, controlling cursor. Di sini kita akan membahas apa aja. Yang pertama ada declaring cursor, kemudian open the cursor, fetching data, explicit cursor attribute, dan menutup sebuah kursor. Mendeklarasikan sebuah kursor. Berikut ini sintaksnya. Cursor name is select statement. Jadi kursor itu tidak disimpan ya. Jadi kita bisa menyimpan sebuah select statement pada sebuah kursor. Catatan, jangan memasukkan ke dalam klausa into di user declaration. Jika processing rows atau baris prosesnya ada di sebuah spesifik urutan, kita membutuhkannya di sebuah urutan yang spesifik, gunakan order by clause dalam query. Masih tentang declaring cursor, ini contohnya. Declare cursor emp cursor is, ini adalah query-nya, select employee ID last name from employees, dan ini contoh kursor yang kedua. Kursor departemen kursor adalah hasil query dari select all from department dengan di mana location ID-nya 170. Yang kedua, membuka kursor. Jadi ini skemanya membuka kursor ya. Di sini kursor pointernya ada di atas sendiri. Sintaks untuk membuka kursor. Jadi sintaksnya cukup mudah, cuman open terus nama kursornya. Membuka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi aktif set yang sedang aktif. Kedua, jika query mengembalikan baris yang kosong, maka tidak ada exception yang muncul. Kemudian yang ketiga, menggunakan atribut kursor untuk
menguji sebuah outcome setelah kursor itu diproses. Fetching data from cursor. Jadi kita dapat melakukan fetching sebuah baris dengan menggunakan kursor. Kita lihat ini kursor pointernya ada di sini dan dia akan terus-menerus berjalan sampai ini mencapai empty atau kosong. Fetching data from cursor, sintaksnya adalah seperti ini. Fetch, nama kursornya, into, dalam variabel apa, dan atau kita optional juga bisa jadi record name. Jadi ini akan mengembalikan nilai baris yang sekarang. Kemudian memasukkan maaf saya termasuk dengan nama yang sama dalam variabel tersebut dan mencocokkan setiap variabel untuk saling koresponden dengan kolom. Jadi sudah otomatis cocok kayak gitu. Contohnya, dalam sebuah looping, fetch namanya employee cursor ke dalam variabel vmno dan vename dan exit atau selesai ketika sebuah kondisi apa. Maka di sini proses akan mengembalikan data. End loop. Kemudian nomor 4 adalah menutup kursor. Jadi kita lihat kursor pointer akan menunjuk ke sebuah data atau baris yang kosong. Menutup kursor cukup mudah, cuman sama dengan open, hanya close kemudian kursor name. Menutup kursor setelah menyelesaikan proses dari baris tersebut. Membuka kursor jika dibutuhkan. Jangan fetch data dari kursor setelah itu sudah ditutup kayak gitu. Jadi kita jangan sampai fetch data, memproses sebuah data tapi setelah kursornya itu ditutup sebelum dibuka. Kemudian subjek selanjutnya adalah explicit cursor attribute. Jadi di sini ada %isOpen attribute, %notFound dan rowcon serta cursor dan records. Explicit cursor attribute. Jadi mengembalikan informasi status informasi tentang sebuah kursor. Jadi bisa dilihat dalam tabel ada atribut isOpen dengan tipe boolean yang itu akan mengevaluasi jika benar kalau bernilai benar jika kursor telah dibuka. Kemudian notFound juga sama bertipe boolean mengevaluasi dan akan bernilai benar jika fetch yang terakhir tidak mengembalikan sebuah nilai atau sebuah baris. Kemudian %font juga bertipe boolean akan bernilai benar dan evaluasi jika fetching datanya akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi itu adalah kebalikan dari not found itu. Dan yang terakhir ada rowcon. Rowcon ini bertipe number. Jadi mengevaluasi total number dari baris-baris yang dikembalikan. Yang pertama, isOpen attribute. Fetch data ketika kursor itu dibuka. Use the isOpen cursor attribute sebelum kita melakukan sebuah fetching untuk menguji apakah kursor itu dibuka atau tidak. Kursor itu buka atau tidak. Lihat seperti ini. If not mCursor is open, then open mCursor. Jadi kita bisa menggunakan atribut ini untuk mengecek apakah kursor itu buka atau tidak. Jika semisal belum, maka open mCursor tersebut. Mengontrol multiple fetch. Memproses beberapa baris dari explicit cursor menggunakan looping dan memproses sebuah baris setiap
barisnya itu dari setiap iterasi dari looping tersebut. Menggunakan explicit cursor atribut untuk mengetes apakah sukses sebuah fetching tersebut, setiap fetchingnya. Nomor 2, not found dan row count atribut. Gunakan row count kursor atribut untuk mengembalikan nomor dari baris. Kemudian gunakan not found untuk menentukan kapan ini akan keluar dari looping. Contohnya, kita deklarasikan variabel vmno dan viname dengan tipe yang sama dari tabel employees, kolom employee ID, dan last name. Kemudian kita buat kursor em kursor yang itu merupakan query dari query ini mendisplay employee ID last name dari tabel employee. Kemudian kita bikin open, kita buka kursornya, kita lakukan looping, fetching data m kursor ini tadi ke dalam vmno dan viname kita masukkan, kemudian exit ketika m kursor persen row count, jadi ketika jumlah dari row yang telah dilakukan kursor ini lebih dari 10, maka looping ini akan berakhir, seperti itu. Atau m kursor sudah tidak lagi ditemukan sebuah data. Jadi penggunaan row count ini bisa gunakan dalam proses looping, seperti itu. Memproses baris dari set yang aktif by dengan fetching values ke dalam PLSQL record. Kita declare, kemudian kita deklarasikan kursornya, em kursor yang merupakan query ini, employee ID last name, employee, di mana m record ini, di mana m record adalah m kursor persen row type. Jadi m record ini adalah sebuah PLSQL record yang tipenya itu sama dengan kursor m kursor. Kita bikin open m kursor, kita open kursornya, kemudian lakukan fetching, kita looping setiap datanya dari m kursor, lalu kita masukkan ke dalam m record ini. Ini dia hasilnya. Ini salah satu contohnya. Kemudian next subject adalah kursor for loops. Jadi kursor juga bisa digunakan untuk looping ya. Ada dua topik yang dibahas, ada cursor for loops dan cursor for loops using subqueries. Cursor for loops, sintaksnya seperti ini. Untuk record name, di dalam sebuah cursor name, loop statement, kemudian end loop. Cursor for loop itu adalah sebuah shortcut untuk memproses explicit cursor. Jadi dalam melakukan kursor kita menggunakan cursor for loop. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Jadi recordnya itu sudah otomatis terdeklarasi. Ini contoh dari cursor for loop ya. Untuk mencetak daftar employee yang bekerja di sales department. Declare kursor em kursor adalah query dari select last name department ID dari tabel employee. Untuk m record, sebuah record dalam m kursor, kita lakukan looping. Di sini maka akan langsung terbuka implicit open dan implicit fetch occur. Jika m record department ID sama dengan 10, dan ini adalah sintaks yang lain, kode yang lain. End loop ini juga merupakan implicit close occurs. Sekarang cursor for loops using subqueries. Ini kalau yang ini contohnya kita nggak perlu mendeklarasikan sebuah kursor ya, jadi kita bisa langsung menggunakan
looping record dari for m record dalam. Jadi tanpa menggunakan kursor ini kita langsung melakukan select dari last name department ID dari tabel employee, kemudian kita lakukan looping, maka implicit akan teropen kursor tersebut dan otomatis akan melakukan fetching. Jika m record department ID sama dengan 80 dan lakukan apa, maka ini juga akan implicit cursor. Itu adalah kursor yang secara implisit akan langsung dijalankan oleh Oracle jika kita memang tidak mendefinisikannya. Oke, kita sudah masuk ke soal latihan. Nomor 1. Jalankan screen berikut untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji atau salary dari pegawai. Jadi cukup gampang, cuma tinggal create tabel, nama tabelnya, kemudian kolomnya dengan tipe apa, jumlahnya berapa, dan ini adalah jumlah di belakang koma desimalnya. Kita akan langsung coba ke ISQL Plus-nya. Pada percobaan mungkin kita akan gagal untuk membuat karena top doc mungkin sudah saya buat tabel tersebut, tapi tidak tahu lagi. Kita coba dulu. Create tabel top docs salary number 8,2. Ya, ini terjadi error karena memang tabel yang telah saya buat sudah eksis. Pertanyaan kedua. Buat program PLSQL untuk menyimpan data nomor pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal, nomor yang diinputkan nilainya 5. Berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Oh, ini benar N ya. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PLSQL block melalui variabel substitusi ISQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan masukkan nilai N yang tidak umum, misal N yang seperti ini atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel baris. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Oke, cukup selesai, kita coba untuk load. Kita set server output on, define, N sama dengan input, declare, kursor ini, C top salary is, select distinct salary from employees other by salary descending. Ini untuk mengurutkan salary-nya ya. Tipe dari T-cell adalah is table of, ini tabel of table of index, employee salary percent type, index by binary integer. R-cell, T-cell. Kita mulai. Hapus dari top docs, open C top salary. Untuk is
i sampai 1 dan in dari 1 sampai loops, kita fetching top salary, kita masukkan ke dalam Elsa, exit ketika si top salary itu tidak ditemukan lagi. Masukkan ke dalam top doc salary dengan value-nya Ersal ini, kemudian end loop, kemudian close the kursornya. Kita coba untuk melakukan execute. Misalkan kita masukkan 5, maka akan menampilkan 5 nilai tertinggi. Lihat prosedur successfully complete seperti ini. Nanti kita akan lihat, untuk kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan nama-nama yang aneh. Kita lihat apa hasilnya. Kita lihat akan menampilkan error karena di sini bind variabel D itu tidak dideklarasikan seperti itu. Kita coba untuk menampilkan apakah sudah ada Ersal from top docs. Sepertinya salah. Kita coba untuk set bintang. Ini dia adalah tampilan 5 besar dari salary tersebut. Kita kan sudah lihat salary-nya. 5 yang terbesar adalah 13.000, 13.500, 14.000, 17.000, dan 24.000. Ini adalah 5 yang teratas. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3. Buatlah program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID 101 atau 124. Tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu dinaikkan. Set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Langsung saja. Di sini saya sudah memiliki jawabannya. Maka kita akan langsung mengcopy saja. Execute. Di sini kita menselect, kita set echo off seperti perintahnya tadi. Dan set server output on untuk DBMS output line. Kita definisikan pdepno sama dengan 50. Kemudian kita deklarasikan kursornya em tabel yang adalah sebuah query dari select all from employees ketika departemen ID-nya sama dengan pdepno yang kita order by salary descending. Vehicle number kita deklarasikan sama dengan 0. Kita mulai codingnya. Untuk kursor untuk record mRecord dalam mtabel kursor kita loop, kita lakukan fetching jika mRecord salary kurang dari 5.000 dan mRecord manager ID 101 seperti dalam soal atau mRecord ID sama dengan 124, maka tampilkan mRecord last name concat gaji perlu dinaikkan jika kurang dari 5.000. Selain itu, maka kita tampilkan DBMS output line mRecord last name concat gaji tidak perlu dinaikkan. And if dari if else tadi, kemudian end loop. Maka akan dihasilkan hasil seperti ini. Karena kita set echo off, maka setiap kali PLSQL dijalankan kita tidak perlu ditampilkan.
Baik, itu tadi jawaban nomor 3 yang value soal terakhir kita. Itu mengartikan ini adalah akhir dari praktikum kelima. Terima kasih. See you at next PPT.